Dengan dinamika hidup yang kamu lalui, mungkin kamu memang memiliki peran penting di kehidupan ini. Mungkin, apa yang kamu alami semenjak masa kecil memiliki tujuan untuk menguatkanmu ketika mengemban tugas jiwa di muka bumi ini. Di mana kamu benar-benar dihajar habis-habisan dengan segala bentuk penderitaan, kekecewaan, kesedihan dan tangisan semenjak masa kecilmu. Terlahir dalam keluarga sederhana dan kurang mampu menjadikan setiap keinginanmu harus tertunda, bakat alamiah yang kamu miliki pun harus mati terkubur gara-gara ketidakmampuan dan ketidaktahuan orang tua. Kesedihan dan tangisan sudah menjadi hal yang sudah biasa kamu terima semenjak masa kanak-kanak, bahkan sampai dewasa pun masih saja harus menerima bertubi-tubinya masalah yang menyerang mentalmu. Tidak salah jika kamu berpikir bahwa kamu memiliki peran penting untuk perubahan di bumi. Tidak jarang, kamu juga sering bertanya pada dirimu sendiri, untuk apa aku dilahirkan jika hanya untuk merasakan penderitaan? Itu semua tidak salah, karena memang begitu beratnya dinamika kehidupan yang kamu jalani, begitu banyak hal yang tidak jarang membuatmu meneteskan air mata. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk mendapatkan sesuatu selalu saja mendapat kesulitan-kesulitan yang harus kamu lewati, meskipun, setelah kamu melewatinya, kamu juga belum tentu meraihnya. Bahkan, kamu justru masih terus dan harus menghadapi kesulitan yang selanjutnya semakin membuat mentalmu begitu rapuh. Sangat wajar jika kamu mengeluh dan bertanya untuk apa aku ada di sini. Untuk apa aku terlahir jika hanya terus merasakan penderitaan. Begitulah benak Leo ketika benar-benar berada di fase kesedihan yang begitu dalam. Mungkin saja jika kamu salah satu sosok yang memiliki peran penting dalam rancangan agung Sang Pencipta tertinggi di jagat raya. Hal yang sangat mungkin jika kamu adalah salah satu sosok yang terpilih untuk sebuah perubahan positif yang akan terjadi di jagat raya. Meskipun kamu memiliki jalan hidup yang begitu menyakitkan, hampir tidak seorang pun yang tahu akan kesedihanmu. Kamu memendamnya sendirian, bahkan, orang tua yang sebagai orang terdekatmu pun tidak tahu akan apa masalah yang kamu alami. Kamu benar-benar menutup rapat akan segala penderitaanmu dan kamu simpan dalam dadamu. Dari hal tersebutlah kamu menjadi sosok yang kuat, tegar, tangguh dan tahan banting. Karena kamu tidak meminta bantuan dan bertumpu pada siapapun ketika kamu mendapatkan peristiwa yang menyakitkan, kamu menghabiskan waktumu untuk merenung akan masalah yang kamu alami, dan menghabiskan waktu dalam kesendirian. Kamu berdialog dengan dirimu sendiri, mengajukan pertanyaan akan makna hidup yang sebenarnya, lalu kemudian, kamu bangkit dari keterpurukanmu, bergerak dan mulai merencanakan strategi baru untuk segera melangkah. Menjadi orang besar adalah sebuah potensi yang sangat mungkin kamu dapatkan. Dengan melihat histori perjalanan hidup dan caramu mengatasi masalah, kamu benar-benar sangat layak menjadi seorang pemimpin. Banyaknya pengalaman yang membuatmu menderita adalah cara semesta memberimu bimbingan, kamu dibimbing secara langsung dari otoritas tertinggi di jagat raya. Dan bukan kebetulan, kamu tidak pernah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan, kamu justru mencari jawaban melalui perenungan, dan entah bagaimana caranya, kamu pun mendapatkan jawaban melalui sinkronisitas semesta. Terlebih, kamu juga memiliki pikiran yang selalu kritis, tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang datang, kamu akan mencari kebenaran pada sumber yang memiliki otoritas terpercaya dan kredibel. Kamu benar-benar mengasah dan menggali kecerdasanmu seorang diri, dan dengan demikian, seiring berjalannya waktu, kamu akan menemukan potensi yang kamu miliki, dan mungkin, potensi atau bakat alami yang sebenarnya kamu miliki adalah sebuah misi jiwa yang harus kamu tunaikan di kehidupan ini. Mohon untuk tidak memaknai jika misi jiwa adalah sesuatu yang besar atau berkaitan dengan kemewahan duniawi, karena orang-orang yang sudah mengerti misi jiwanya, ia cenderung tidak mengejar hal-hal duniawi. Namun, mereka justru mengejar kebermanfaatan bagi setiap makhluk lintas dimensi. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan, kamu bisa saja menjadi pejabat, namun, kamu memiliki misi untuk menjadi pejabat yang benar-benar melindungi rakyat kecil. Atau, kamu bisa jadi memiliki bakat sebagai penyembuh, dengan begitu, potensimu akan menjadi manfaat bagi orang yang kurang mampu untuk berobat secara medis. Maka dari itu, bukalah segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, mulailah menggali potensi yang kamu miliki, karena bukan hal yang tidak mungkin jika kamu memang memiliki peran penting di kehidupan ini. Lalu, bagaimanakah kondisi Leo di hari Kamis, bulan Desember, tahun 2024 ini? Di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo perihal cinta, karir, keuangan, peruntungan dan kesehatan pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024.
Admin membaca prediksi ramalan zodiak Leo pada hari Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Disclaimer, jangan jadikan prediksi ini sebagai acuan yang pasti dalam menjalani kehidupan, karena ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau tidak terjadi sama sekali, semua tergantung kesadaranmu. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel kami. Berikut ulasan selengkapnya, simak video ini sampai selesai. 1. Cinta. Tidak ada kata terlambat bagimu untuk mulai mengenal dirimu sendiri dan menggali potensi yang kamu miliki. Meskipun kamu sudah berkeluarga, kamu masih memiliki hak untuk menggali bakat alamiah yang selama ini terkubur. Bisa jadi, masalah yang kamu alami di dalam keluargamu adalah cara semesta agar kamu menyadari siapa kamu yang sebenarnya. Saat ini, kamu memang harus mengalah untuk menghadapi pasangan yang terlalu egois. Kamu bersabar demi mempertahankan keutuhan keluargamu. Bagi sebagian Leo yang masih pacaran, kekasihmu saat ini memang masih menyimpan trauma masa lalunya, di mana dia sudah dikecewakan dan ditinggalkan tanpa alasan oleh mantan kekasihnya dulu. Hal tersebut menjadikan ia sebagai orang yang sulit percaya pada lawan jenis, termasuk kepadamu. Meskipun sudah menjadi kekasihmu, namun, ia belum percaya penuh akan keseriusanmu. Buktikanlah jika kamu memang benar-benar ingin serius dengannya. Buktikan secara nyata, jangan dengan hanya lewat perkataan saja. Bagi sebagian Leo yang masih single, tampaknya, saat ini kamu mulai mendekati seseorang yang memang membuatmu tertarik. Namun, disarankan, kamu jangan terburu-buru untuk menjadikan ia sebagai pasanganmu. Cobalah untuk mengenalinya lebih dalam, dengan begitu, kamu sudah meminimalisir dari sakit hati karena cinta ke depannya. Dan jangan menyimpulkan jika dia juga memiliki perasaan yang sama terhadapmu. 2. Karir. Kamu bekerja dengan sangat baik, kestabilan emosional dan mentalmu pun terjaga. Hal itu menjadikanmu dipenuhi energi positif, pastinya, itu memberi dampak pada rutinitasmu di tempat kerja. Hampir tidak ada masalah dalam hal pekerjaan, meskipun disandingkan dengan orang yang lamban, kamu mampu membimbingnya dengan baik. Namun, meskipun demikian, pikiranmu juga berimajinasi untuk membuat usaha sampingan sebagai sumber keuangan keduamu. Bagi sebagian Leo yang memiliki usaha atau bisnis, mungkin kamu memang harus belajar kembali tentang apa yang kamu jalankan. Karena sampai saat ini, kamu masih saja ceroboh dalam mengelola usahamu. Cobalah untuk mengontrol ekspektasimu akan sesuatu yang belum terjadi. Dengan begitu, kamu dapat membuat keputusan secara sadar tanpa menaruh harapan. Kamu masih saja dengan ceroboh mempercayakan sesuatu pada orang yang sebenarnya kamu ragukan, intuisimu meragukan akan apa yang kamu lakukan. Bagi sebagian Leo yang belum mendapatkan pekerjaan, mungkin semesta memang sedang mengarahkanmu untuk mengenali potensi atau bakat yang kamu miliki, yang kemudian justru menjadi caramu untuk menjemput rejeki. 3. Keuangan. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu, segala sesuatu bisa terjadi tanpa bisa dilogikakan. Jika saat ini kamu sedang mengalami kesulitan akan keuanganmu, kamu tidak perlu ketakutan berlebihan, kamu hanya perlu berusaha sekuat dan semampumu, kemudian, serahkan akan hasilnya pada otoritas tertinggi di jagat raya. Sebagian Leo saat ini memang sedang merasa sedikit cemas akan sesuatu yang harus dibayarkan dalam beberapa hari ke depan, dan sebagian Leo justru sudah mencapai kebebasan finansialnya, dari masalah hutang hingga hal-hal lain terkait keuangannya sudah bisa Leo atasi. Dan kemungkinan besar, akhir tahun 2024 ini memang akan menjadi tahun bagi Leo untuk menempati puncak kejayaannya. Teruslah untuk menjaga dan memperbaiki manajemen keuanganmu. Karena jika dilihat secara energi, kamu masih saja belum menerapkan kedisiplinanmu dalam menggunakan uang. Kamu masih saja terus menuruti keinginanmu yang sebenarnya hal yang tidak kamu butuhkan, kamu membeli sesuatu yang tidak memberimu dukungan untuk bertumbuh dan berkembang, baik secara finansial ataupun kedewasaan. Cobalah untuk memulai menerapkan gaya hidup sederhana. 4. Peruntungan. Kamu adalah orang yang sebenarnya sudah mendapatkan keberuntungan. Akumulasi segala bentuk penderitaan pun menjadikanmu sebagai sosok yang memiliki kedewasaan dan kecerdasan yang berbeda dari kebanyakan orang. Bimbingan dari otoritas tertinggi di jagat raya melalui ujian hidup telah memberimu banyak keberuntungan, hanya saja, mungkin belum bisa kamu sadari. Ketangguhanmu adalah hasil dari segala bentuk penderitaan yang kamu alami di kehidupan sebelumnya, mental yang dihajar habis-habisan menjadikanmu sosok yang tahan banting. Dengan demikian, kamu tidak perlu bersedih hati jika saat ini sedang mengalami kesulitan,
Karena bisa jadi, kamu justru akan mendapatkan suatu keberuntungan setelah melewatinya, karena kebahagiaan tercipta setelah melewati penderitaan. Dan di hari Kamis ini, kamu akan mendapatkan hal yang sudah lama menjadi targetmu. Bisa jadi, kamu akan bertemu dengan orang yang menjadi jodohmu. Selain itu, hal besar pun akan dapat kamu alami, akan ada seseorang yang berpengaruh akan sebuah jalan yang sedang kamu tapaki. Bisa jadi, kamu akan terkoneksi dengan orang yang mendukungmu untuk bertumbuh dan berkembang. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu, segala sesuatu bisa terjadi tanpa bisa dilogikakan. Rejeki besar akan hadir untuk beberapa Leo yang sudah lama berkali-kali mengalami kegagalan akan usahanya. Bantuan dan pertolongan juga akan didapatkan Leo, jika kamu saat ini sedang dalam kondisi yang sangat sulit, akan ada keajaiban yang datang untuk mengurai kesulitanmu. Apa yang kamu takutkan tidak akan terjadi, berhentilah berpikir negatif akan sesuatu yang belum terjadi. 5. Kesehatan. Rasa sakit pada bagian punggung kini dirasakan Leo, ini terjadi karena kamu masih saja mengabaikan makan, kamu lebih memilih minum kopi dibanding makan, ditambah lagi kamu juga tidak mengimbangi dengan minum air putih. Selain itu, cobalah untuk mengurangi kemarahanmu, karena itu menyebabkan sakit pada leher bagian belakang. Bukalah segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kepadamu, jangan batasi dengan logika pikiranmu. Galilah potensi yang ada pada dirimu, mungkin saja kamu memang memiliki peran penting dalam kehidupan. Selama kamu masih berusaha dengan memahami secara utuh akan apa yang kamu usahakan, segala sesuatu bisa terjadi tanpa bisa dilogikakan. Optimislah, akan ada waktu kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pembacaan ini berdasarkan energi zodiak Leo secara keseluruhan atau umum, mungkin tidak resonate bagi sebagian Leo, namun, mungkin resonate bagi sebagian Leo lainnya. Karena ada banyak energi yang sangat mempengaruhi ketika seseorang dilahirkan, dari tanggal lahir, bulan, tahun hingga cuaca, mohon untuk dimaklumi atas keterbatasan kami, karena akan sangat panjang jika dibahas semuanya. Demikian sedikit ulasan hasil pembacaan energi Leo hari ini, Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat, jadikanlah sebagai doa dan motivasi agar semakin menambah semangat dalam meraih apa yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan segera terwujud dalam waktu dekat, amin. Terima kasih.